Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Muhammad Firdian Sani dalam segmen Berita Populer Tribun Bali hari ini pada Sabtu 28 November 2020. Berikut 3 berita populer Tribun Bali yang mungkin kamu lewatkan. Berita pertama, Bali disiapkan sebagai wisata medis. Pulau Bali kini disiapkan sebagai wisata medis. Artinya Pulau Dewata bakal menjadi tempat berobat sekaligus berwisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Wacana ini mengemuka dalam rapat koordinasi nasional percepatan pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas di Jakarta pada Jumat 27 November 2020. Bahkan Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah akan segera memulai pengembangan wisata medis di Pulau Bali. Pihaknya telah mendapatkan respons dari salah satu perusahaan Jepang yang memiliki banyak saham di banyak rumah sakit internasional di Asia Tenggara. Erick Thohir pun meminta investasi rumah sakit di Bali tidak menggunakan merek dari Singapura ataupun Malaysia. Ia mengaku meminta penggunaan merek sendiri dari dalam negeri namun tetap dengan standar kelas dunia. Erick berharap pengembangan wisata medis di dalam negeri bisa mengurangi kunjungan masyarakat Indonesia ke luar negeri untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Inilah yang hendak digali potensi baru di Bali. Dalam kesempatan yang sama, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah ingin mendorong perbaikan fasilitas kesehatan sekaligus mendorong wisata medis yang potensinya bisa dimanfaatkan. Salah satu upaya dalam mendorong wisata medis, yakni dengan membuka rumah sakit internasional hingga mendatangkan tenaga medis ahli dari luar negeri. Berita kedua, rintis usaha bubur bayi, Bunaya kini menjadi buruan ibu-ibu empasi. Dedi Setiawan dan istrinya membuka gerai dengan nama Bunaya yang menyajikan makanan berupa bubur bayi yang sehat. Tidak hanya bubur yang dijualnya, terdapat juga beberapa sup dan puding untuk menemani menu si kecil. Sejak merintis usahanya mulai tahun 2014 silam, Bunaya kini menjadi buruan ibu-ibu yang sedang melakukan empasi pada bayinya. Dedi mengatakan, ide awal membuka usaha Bunaya ini merupakan keinginan istrinya yang memiliki usaha yang berkaitan dengan anak kecil. Menurutnya, peluangnya sangat besar karena bagi ibu-ibu yang membutuhkan makanan khusus bayi masih belum ada, khususnya di Denpasar atau di Bali sendiri. Bubur dan sup untuk bayi ini dibuat langsung oleh Dedi dan istrinya setiap hari. Terdapat beberapa menu yang terdiri dari sup ikan salmon, kari ayam, soto, sup bening, bakso salmon, udang, ayam, sosis, dan telur puyuh. Selain itu juga terdapat puding dengan varian rasa mangga, taro, kacang hijau, vanila, coklat, dan stroberi. Harganya pun cukup terjangkau, mulai dari Rp2.000 hingga Rp5.000. Setiap hari menu yang ditawarkan pun berbeda-beda, dan di setiap menu terdapat pilihan ayam ataupun ikan salmon. Dalam sehari, pada satu outlet rata-rata pendapatan yang diperoleh dari penjualan bubur bayi mencapai Rp200.000. Hingga kini Dedi sudah memiliki 4 cabang Bunaya di kota Denpasar yang terletak di Jalan Nangka Utara, Dalung, Kertanegara, dan Padang Sambian. Ia mengatakan bahan-bahan untuk menu bayi ini terbuat dari bahan yang aman dan tidak menggunakan penyedap. Selama pandemi COVID-19, ia mengaku sempat mengalami penurunan omset hanya sekitar 30%. Berita ketiga, eksportir benih-bening lobster di Bali turut di-stop. Penangkapan ex-Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster berdampak pada sektor eksportir benih-bening lobster atau BBL. Mereka harus menghentikan kegiatan ekspor, seperti salah satu eksportir benih-bening lobster, PT Alam Laut Agung yang berada di Jalan Profesor Muhammad Yamin Denpasar, Bali pada Jumat 27 November 2020 kemarin. Seluruh kegiatan tampak terhenti
Direktur PT Alam Laut Agung, Inyoman Alit Sukantara mengaku telah menghentikan operasional kegiatan ekspor sesuai kebijakan terbaru yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP dalam rangka memperbaiki tata kelola pengelolaan BBL. Alit Sukantara mengatakan, pertanggal 26 November telah menghentikan dan mengeluarkan BBL di tempat penampungan dan sekarang sudah kosong. Terakhir dikeluarkan pada jam terbang pada Kamis 26 November 2020. PT Alam Laut Agung pun bersedia apabila ada pihak berwenang melakukan pemeriksaan pada bisnis ekspor BBL yang ia pimpin. Ia memaparkan, sejak keran ekspor benih lobster dibuka Edi Prabowo pada 6 Juli 2020 lalu. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pemerataan ekonomi masyarakat melalui bisnis ekspor BBL. Namun tak seperti yang digadang-gadang, hingga saat ini PT Alam Laut Agung sebagai salah satu dari puluhan eksportir yang memiliki legalitas oleh KKP. Ternyata belum sepenuhnya mampu survive dari bisnis karena ketatnya persaingan. Justru mereka mengklaim merugi mencapai 5,6 miliar rupiah. Alit menuturkan, PT Alam Laut Agung tidak terlalu banyak melakukan ekspor BBL dengan memperhatikan faktor risiko tersebut, termasuk perbedaan harga di nelayan dan persaingan antar eksportir. PT Alam Laut Agung melakukan ekspor BBL ke negara Vietnam setiap hari Selasa hingga hari Minggu. Demikian berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.